Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Angkop Channel yang konsisten membahas tentang pendidikan dan tutorial. Terima kasih sahabatku, saudaraku yang telah klik video ini. Semoga channel ini bisa memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Bagi saudaraku yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih buat sahabat dan saudaraku yang telah subscribe. Saya doakan semoga saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K tahun 2023, yaitu pembahasan soal kompetensi teknis guru. Kita lanjut part 4. Bagi saudaraku yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dilihat part 1, 2, dan 3. Nanti juga akan Angkop sisipkan, taruh linknya di deskripsi. Pelajari mulai dari soal nomor 1 hingga soal nomor 30. Hari ini kita lanjut soal nomor 31 hingga selesai insyaallah. Buat Bapak Ibu guru, salam semangat, salam satu profesi, guru adalah mulia. Baiklah saudaraku, kita lanjut pembahasan soal nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapor. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Kita lihat pembahasannya. Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menurut pembahasan ini, berarti Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian. Silahkan dipilih jawabannya Bapak Ibu, saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah B. Terbuka. Baik saudaraku, kita lanjut soal nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru tersebut adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, dan E. Adil. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel
di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Nah, terjawab sudah Bapak Ibu dari penjelasan ini bahwa jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah akuntabel, yaitu B. Baik saudaraku, kita lanjut soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Sedangkan E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Mari kita lihat pembahasannya saudaraku. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal. Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jadi kita pahami dulu dua kata kunci ini. Yang pertama, pengayaan dan remedial. Apa tujuan pengayaan dan apa tujuan remedial? Tujuan pengayaan ialah kepada siswa yang telah berhasil mencapai KKM. Sedangkan remedial ditujukan kepada siswa yang belum berhasil mencapai KKM. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah ya, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Baik saudaraku, kita lanjut soal nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes urean yang baik adalah titik-titik. A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Sedangkan E. Ditulis oleh kepala sekolah. Kita lihat pembahasannya saudaraku. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tertinggi. Berarti untuk mengungkap pendapat itu adalah tingkat berpikir tertinggi. Dan uraian soal yang baik adalah yang mengukur tingkat berpikir tinggi. Nah, berdasarkan pembahasan soal ini, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah, silahkan dipilih saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah iya, benar. A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Oke saudaraku, kita lanjut soal nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali titik-titik. A. Penentuan lokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Sedangkan E. Penentuan kisi-kisi soal. Kita lihat pembahasannya.
Faktor yang tidak perlu dalam mengembangkan kisi-kisi tes urean adalah penentuan indikator tujuan. Kenapa? Karena indikator tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Jadi yang tidak perlu, ini kan soal ini kecuali. Kisi-kisi tes pengembangan kisi-kisi tes urean kecuali. Berarti yang tidak perlu. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 35, silahkan dipilih saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah C, penentuan indikator tujuan. Baiklah saudaraku, kita lanjut soal nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-tes, D. Diagnostik, sedangkan E. Ujian akhir. Kita lihat pembahasannya saudaraku. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Berdasarkan penjelasan pembahasan soal ini, jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah, silahkan dipilih Bapak Ibu, saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah B, yaitu jenis tes penempatan. Oke saudaraku, kita lanjut soal nomor 37. Perhatikan butir soal uraian tersebut. Sebutkan tiga buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Sedangkan E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Kita lihat pembahasannya saudaraku. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOTS atau Low Order Thinking Skill atau C1. Mengingat sama dengan sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 berdasarkan pembahasan soal adalah, silahkan dipilih Bapak Ibu. Jika sudah saudaraku, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah, iya benar, C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Baik saudaraku, kita lanjut soal nomor 38. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, sedangkan E. Tes uraian singkat. Kita lihat pembahasannya saudaraku. Uraian terbatas atau terukur adalah soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban.
Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Berdasarkan pembahasan atau penjelasan soal ini, kira-kira jawaban mana yang lebih tepat untuk soal nomor 38? Silahkan dipilih saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah iya, benar sekali. B. Tes uraian terbatas. Baiklah, kita lanjut soal nomor 39. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 yang diberikan mampu dijawab hampir oleh seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Sedangkan E. Perlu memperbanyak soal latihan. Kita lihat pembahasannya saudaraku. Pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lainnya. Jadi berdasarkan pembahasan dan penjelasan soal ini, jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah, silahkan dipilih saudaraku. Jika sudah, kita coba jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah ya, C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Baik, kita lanjut pembahasan soal nomor 40. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Sedangkan E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Kita lihat pembahasan soalnya saudaraku. Tes formatif adalah penilaian ulangan harian. Sedangkan tes sumatif adalah penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah ya, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Mohon maaf, masih banyak salah baca, titik koma dan lain sebagainya. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.